teman-teman, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi sama gue Riko Kobe di High Story Now. Dan di kesempatan kali ini gue gak akan bawain cerita. Tapi di samping gue udah ada dua teman horor. Yang langsung kita sambut aja nih. Halo. Halo, Bang Kobe. Rudi. Bang Rudi atau Bang Jable ya? Yoi. Halo Bang Luis. Yuk, sehat be. Luis Ong, sehat. Bang Rudi, Bang Ong, Bang Luis nih. Iya. Gimana nih kabarnya? Dua-duanya aman nih? Aman, sehat, Sehat selalu. Kabar Cibinong gimana? Sehat? Sehat terus. Cibinong aman terkendali. Cuma kadang-kadang hujan aja nih. Emang lagi musimnya. Iya, lagi sering hujan benar. Nah, teman-teman, di video kali ini kita masuk di segmen obrolan horor. Pertama-tama gue mau kasih kesempatan buat siapa dulu nih? Bang Luis dulu atau Bang Rudi Jable dulu nih? Oke, Bang Luis atau Bang Ong ya, biasa gue panggil Ong ya. Dia panggil Ong aja. Boleh, siap. Ong, gimana Ong? Lu mau cerita pengalaman horor lu pas lagi ngapain? Kapan? Nah, boleh deh lu ceritain kayak gimana. Itu be, gue ada cerita. Zamannya di kampung gue itu masih ada pos ronda. Pos ronda. Ya. Itu tahun berapa? Gue lupa deh. Tahun berapa? Itu pos ronda cuma sampai berapa bulan doang. Oh, pos ronda itu aktif cuma beberapa bulan doang? Beberapa bulan doang. Gue punya inisiatif buat pakai tuh pos ronda. Buat apa tuh? Nge-push rank Mobile Legend. Oh, buat lu pada mabar. Nah, itu buat pada mabar kan. Tapi gua punya teman satu, Iya. dia kerja pulangnya malam sekitar jam 10-an. Namanya Adi, udah almarhum. Oh, iya. Ya, udah gitu datang tuh si Adi ya kan. Pulang kerja nunggu sampai setengah 11 baru pada mabar. Jo, jam 10:30 tuh baru mulai lu mainnya. Ngumpul di pos. Nggak lama kemudian, pokoknya waktu nggak kerasa tuh be. Tiba-tiba udah 2:30. Namanya main game kan? Nah, itu Bablas berarti lo? bablas. Tujuan mikirin si Adi kerja pagi besok, makanya untuk gimana ya? Las lah hitungnya terakhir. Ya. Oh iya, ngerti gue. Jadi sebelum lu pada balik ada game terakhir nih, Iya, las gitu. Jadi sebelum balik, penutupan dulu nih kita main Iya, terakhir. gitu. Itu pas game terakhir ada kayak suara hujan nih. Ya kan? Di atas genteng, bukan genteng, asbes lah hitungannya. Oh, di atas pos? Di atas pos, bunyi kan. Kayak mau hujan, terus temen gue bilang, gerimis ya? Enggak. Ya, enggak, pas dicek itu nggak ada gerimis sama sekali. Oh, nggak ada bekas air gitu? Nggak ada. Ya kan? Pas yang kedua kali, sama suaranya kayak gitu. Tapi turun pasir dari atas. Oh, Atas pos. ada yang lemparin pasir berarti? Iya. Gue nengok spontan, gue ke belakang. Heeh. Emang tuh pos tuh posisinya ke depan, tapi belakangnya bolong. Oh iya. Nggak ada. Kayak saung aja gitu ya? Itu kayak gitu. Ya. Di belakang bolong. Ada kucing deh, lewat. Ini pagar. Dari pos. Pagar dari pos. Oh, dari pembatas saung Dari itu ya? pembatas. Ya. Kucing lewat, udah biarin aja. Itu yang kedua kali. Yang ketiga kali itu gangguan dari pohon pisang. Itu tiba-tiba goyang. Pohon pisangnya ada dekat pos tuh, nggak jauh. Deket Posisinya pos. di belakang pos. Sebelahnya persis. Iya. Pas gua nengok ke belakang, kucing di sini pohon pisang. Itu daun paling 2 daun pisang kali. Itu kayak kena angin kenceng. Itu kondisi nggak ada angin tuh? Nggak ada, kecil sama sekali, kecil. Tapi pohon goyang kayak ada angin gede. Iya. Gua sok-sokan nantangin be. Ya kalau emang bener lu di sini, lu tunjukin.
ngomong begitu. Itu gue pakai nada tinggi. Oh berarti lu udah feeling kalau itu diganggu sama yang kayak gituan. Iya, Jadi lu tantangin. gue tantangin. Ah. Coba, kalau emang lu beneran di sini, apa aja lu gerakin. Hmm. Sampingnya pohon mangga, Be. Hmm. Pisang, mangga. Itu pohon mangga, Be. Sama persis. Diobrak kenceng banget itu, Be. Oh berarti ini mah satu pohon kali. Gua nggak ngerti juga dah kalau Mangganya banyak. mangganya mah nggak ada. Cuma pohon pisang sama pohon mangga. Goyangnya kencang gitu. Kenceng banget, Be. Udah kayak angin. Padahal kagak ada angin. Itu teman-teman gua udah pada kabur. Heeh. Ya kan? Gua mau kabur, gua nengok dulu ke atas kan. Itu, Be. Ada kuntilanak, Be. Serem banget. Lu liat perempuan gitu. Hah. Perempuan ada rambut dari atas sampai bawah. Putih pagi. Bah, Ngibrit itu lo. ngibrit. Gua udah nggak mikir apa-apa lagi ya. Temen gue juga udah pada kagak tahu kemana kan, udah pulang masing-masing ke rumah. Mencari. Oh buyar gitu aja. Heeh. Itu kondisi gue pas terakhir, gue di depan gue nantangin, temen gue udah pada lari. Gue terus nengok ke atas. Nah. Udah gitu, gue nggak ada cecetan lagi sama bocah dah. Ya kan? Selama pas pulang, gue coba buat tidur. Lu begitu di rumah lu coba buat tidur. Iya, itu kondisinya jam 3 lewatan lah. Jam 3 lewat, gue sakit perut. Gue ke kamar mandi. Gue di rumah cuma berdua sama nyokap gue. Oh berarti lu belum sempat pulas gitu ya tidur ya? Belum. Heeh. Gue masih ngebayangin tadi sampai pas pulangnya itu muka gue tutupin bantal, Be. Saking takutnya. Oh masih berasa takut ya? Masih berasa. Heeh. Itu pas gue di kamar mandi, Be. Gue denger tapak jalan kaki. Tek. Gue kira nyokap gue, Be. Ya kan? Gue spontan ngomong. Ma, Oh lu panggil? gue panggil. Nggak ada jawaban. Gue buru-buru di kamar mandi. Gue lari. Ya. Kamar emak gue di depan. Untuk keluar di depan. Ya. Gue ngecek dulu yang di depan. Anjing. Gue nengok diketawain. Dari luar rumah? Iya. Lari gue ke kamar nyokap gue. Ada tapi nyokap lu? Ada. Posisinya kamu lagi tidur. Lagi tidur nyokap gue. Sampai gue kagak berani. Udah maksain buat tidur sama nyokap gue di depan. Gue tutupin muka gue. Dalam hati gue, apa ini gue diikutin? Apa gara-gara kata-kata gue buat nantangin? Di situ gue punya, aduh nyesel juga gue nantangin kayak gini. Gak bisa tidur gue. Oh lu nggak bisa Sampai tidur? pagi. Jadi nggak tidur tuh lu malam Nggak itu? tidur. Gue kepikiran terus. Apa yang gue lihat itu? Wah, nggak bisa gue bayangin sih. Oh, gila. Itu di rumah lu ya berarti ya? Di rumah. Posnya juga nggak jauh dari rumah lu berarti? Nggak jauh. Terus lu ada cerita apa lagi kan nih, Blay? Pengalaman horor lu ada gak nih kira-kira yang mau lu ceritain sama kita-kita nih? Ada sih pengalaman yang gua bakal kasih tahu sama lo nih. Iya, kayak gimana tuh? Boleh dong. Dikasih tahu sedikit aja. Banyak juga nggak apa-apa sih. Kapan lu ngalamin apa dan gimana prosesnya? Boleh deh lu ceritain. Ini cerita tentang waktu gua masih tinggal di daerah Cimpawen Kirai. Di rumah gue yang dulu nih sebelum gue pindah kemari. Oh, jalan ke pos ke sana ya? Nah, sekitar tahun 2002. Lama banget berarti. Itu gue pindah ke sini tahun 2004. 2002 lu masih di sana di kampung itu. Iya. Nah, gimana tuh lu ada pengalaman apa di kampung itu? Jadi gue tuh di sana tuh tinggal di daerah yang deket TPU. Pemakaman umum. Ya dulu sih masih hujan kan, sering hujan.
Sering hujan. Ya kita nggak tahu lah namanya alam kan. Nggak ada yang bisa nebak ya alam mau hujan apa gimana. Posisi gue waktu itu sama bokap gue lagi nonton bola. Di rumah lu nih? Iya, di rumah gue nih. Ah. Dulu kan paling terkenal kan Liga Champion bola dulu. Gue nonton sekitar jam 7 7 sore 7 malam nih. jam 7 malam. Gue nonton, bokap gue tidur, ya kan? Tidur bokap gue di sebelah gue. Oh, jadi di tempat TV tuh masih ada bokap lu tapi bokap lu tidur. Ya. Itu nggak lama. Kalau depan, jadi posisi TV sama teras depan gue nih, hadapnya emang belakang lurus ke arah pintu keluar kaca. Dulu kan masih zamannya kaca jendela, masih zaman kaca nako yang tarik gitu kan. Oh, yang truk gitu kayak gitu. Kata gua kira ada apaan ya kan. Jam 7 ada yang ngetok-ngetok nih. Gua buka itu. Baru sedikit gua lihat. Wah, gua nggak bisa ngapain itu. Depan muka gua pocong. Di luar rumah lu berarti? Iya, di luar jendela kaca itu. Percis di depan nih. Wah, itu sih persis gua lihat. Sampai gak bisa gerak gua. Mungkin karena saking panik kan. Ya, kekunci, shock gitu ya. Untungnya bokap gua mendusin melek bangun. Kebangun bokap lu. Bokap gua bangun, tanya kenapa lu? Gua nggak bisa ngomong. Bokap gua langsung ngeliat, udah ngambil termos, tuangin ke gayung air panas, siram sama bokap gua. Dia udah setelah disiram nih, dia nggak pergi, cuman ngelangkah ke deket pohon jambu doang. Di samping depan itu ada pohon jambu air. Cuma pindah doang berarti dia. Doang. Itu disiram sama bokap gua pakai air panas. Nah, lu ngeliat gak tuh proses pas lagi nyiram itu dia emang kena air apa gimana? Enggak kena air. Oh, jadi bokap lu kayak nyiram angin aja gitu? Cuma dia pindah? Pindah. Selang berapa lama tuh ada penjaga ya, yang jaga kuburannya, portal yang mau ke TPU. Pengurus TPU-nya ya? Ternyata di situ di pemakaman itu longsor. Nah, jadi si pocong ini dia mau minta tolong. Kalau tempat dia ini longsor. Jadi lu dapat cerita tuh pocong seakan-akan kayak mau minta tolong itu dari si penjaga makam. Iya. Berarti diambil kesimpulannya nih, gua dapat kesimpulan mungkin tuh pocong nggak cuma ke rumah lu doang. Iya, mungkin karena ya kita kan nggak tahu ada yang bisa ngerti tentang ilmu-ilmu gitu deh ya, gaib-gaib kayak gitu ya. Karena kan emang bokap gua kan waktu ya namanya kerja dulu kan masih susah ya, ikut gali-gali makam itu, kuburan. Bokap ikut kayak gitu. Berarti itu kasarnya kuburan belum kuburan lama ya? Belum. Karena masih utuh tuh mayat ya? Masih utuh. Orang jadi muka tuh masih utuh lah, kayak nama pucat. Kapas masih ada di hidung, kapas sampai ke sini-sini. Belum hancur gitu ya? Belum. Matanya pun ya masih kapas, masih warna putih. Wah, gue bilang, kenapa gue bisa ngeliat kayak gini pas depan muka? Lu banget lagi pas diliatin ya? Bersyukur gue masih ada bokap gue, kalau kagak gue mau gimana? Udah kagak bisa gerak. Udah gitu bokap lu kayak feeling gitu, dia lagi tidur aja kebangun ya? Nah, terus ada pengalaman apa lagi nggak nih? Lu apa lu nih, Ong? Si Jabray apa lu, Ong? Itu gua pulang gawe. Gawe gua jam 8:30 udah sampai rumah kan. 8:30 pagi. Iya. Lu kerja malam kan emang ya? Emang pas posisi tuh lu mau berangkat ke toko. Iya. Sekitar jam 10-an lah. Itu gua ngantuk, gua masuk kamar lu buat tidur. Ya. Lu udah pada cabut tuh buat tidur. Pules, gua dimimpiin be. Datang ke mimpi gua. Almarhum Cekong.
dia datang ke mimpi gua cuma buat nunjukin. Gue dalam mimpi itu gue sadar Cekong tuh udah nggak ada. Oh, lu maksudnya di mimpi lu tuh lu sadar kalau doi itu udah almarhum ya? Udah almarhum. Dalam mimpi gue juga Cekong ada di depan. Di mana tuh posisinya? Posisi di pintu depan tuh, belakang. Di pintu situ. Pintu yang di belakang. Yang dapur Lagi tuh. nyender biasa. Oh, kayak dia, semasa dia masih hidup ya? Iya. Iya. Itu masih dalam mimpi. Iya. Dan tiba-tiba ada di kanan gua Cekong. Spontan gua dari situ bangun. Persis di kanan lu. Persis di kanan gua. Emang Cekong, samping gua tuh emang Cekong. Sampai gua kebangun, bener-bener kebangun. Gua sampai nggak kepikiran di situ. Mukanya kelihatan tapi. Kelihatan, Be. Nah, ternyata kok iyo pernah lihat Secara langsung. secara langsung. Pocongnya rada gede. Cerita gua belum cerita ke siapa-siapa, Be. Kok iya cerita ngelihat. Juga. Di sini juga lagi. Di sini juga. Wah, itu masih gua nggak bisa ngebayangin apa Cekong Kangen ya? salah. Kangen Mungkin dia ya, kangen kangen. kan, pengen istilahnya namanya orang tua ya. Udah gitu kan Pengen lihat cukup akrab saudara-saudara- juga ya. Iya. Pengen lihat saudara-saudaranya nih. Cuma ngomong-ngomong kayak begini, gue waktu itu pernah ada juga nih gue sedikit penggalan cerita dulu sama dia nih. Gue jalan ke puncak sama dia, masih jablay sama bokin gue dulu, Iya, belum jadi istri ya, masih pacaran. Sama Ica ya. Sama Ica berempat. Naik nih ke puncak. Di puncak kita makan. Pas lagi di warpat, gue ngeceng-ngecengin dia tuh. Ini kalau ada pocong di puncak, kita tendang aja gelinding kali ini. Wah, habis dia tuh. Kayak kagak ada takut-takutnya pocong kita ledekin, tanya dia nih. Soal posisi tempat kita makan ya, tempat kita makan tuh pemandangan enak banget. Dari apa? Perkebunan dari atas tuh begini. Tebingan, memang tebingan. Jadi kita di situ tuh mikir, wah, kalau pocong bingung nih dia nemplok di mana nih? Iya. Berdiri di mana nih? Miring, masa pocong miring? Wah, ngecengin mulu dah. Sekalinya loncat nih pocong, bisa ngegelinding sampai bawah. Wah, parah itu mah. Gua sampai ngakak-ngakak. Si Ica kan bocahnya parno ya. Wah, dia udah ketakutan. Lu ngomong jangan yang macem-macem lu. Ya elah, lu pocong takut kata gua, apalagi di puncak. Tinggal towel doang gelinding dia. Gelinding ke bawah. Gua ngeceng-ngecengin. Akhirnya baliknya nih. Kan emang dari puncak menuju ke sini nih, menuju ke rumah. Yang pertama kita kan harus lewatin rumah Ica dulu. Iya. Nah, lewatin rumah Ica, nganterin Ica dulu deh nih balik. Begitu nganterin Ica kan rumah Ica, depan rumah itu masih kebun-kebun. Masih lahan kosong. Begitu gua puter balik, gua arah keluar, itu pocong nengok dari pohon pisang. Gua sama dia nih ngelihat berdua-dua. Merinding gue. Sumpah. Gua sama si Jable ngelihat berdua-dua, cuma masih cuek. Masih biasa aja. Masih biasa aja, tibang pocong doang. Udah gitu nggak deket, rada jauh. Dari jauh. Rada error juga sih kita maksudnya ya. Begitu ngelihat ada kebun pisang gitu, coba boleh kita perhatiin kali aja ada pocong. Nongol. Beneran tongolin. Iya. Jangan lagi nganterin bokin gua begitu sampai rumah. Nah, gua jalan dah nih ke sini berdua sama Jablay. Begitu lewatin apa tuh namanya? Rel kereta. Oh, iya. Rel kereta, nyebrang rel kereta nggak jauh kan tuh ada pintu Carrefour. Iya. Oh iya. Pintu Carrefour belum ditutup waktu itu. Sebelah kanannya tower. Iya, ada tower. Dari arah tower ke arah pintu Carrefour, itu mobil gua ada yang lompatin. Jelas itu gua lihat kayak orang, kakinya panjang banget. Tapi gua cuma lihat kaki doang gitu ya. Panjang banget, itu lompat di atas mobil. Lewatin depan kaca. Set. Coba tuh, lu bayangin tuh. Lu gimana paniknya lu ngeliat kayak gitu. Gua itu cuma yang kelihatan tuh cuma kaki doang. Dari lu ceritain gue udah Itu gua Nih. nengok doang nih ke si Jablay.
Dia nengok ke gue cuma ngomong, lihat lu, iya kaki ya, beneran kaki. Cuma kita masih, wah gila juga ya gitu. Seumur umur gue baru pernah tuh ngeliat yang kayak gitu. Cuma nggak takut, Biasa, cuman ya cuma kaget aja gitu. wah gila, dari sono ke sini masih diinin juga. Udah mau deket rumah ya kan. Iya, mikirnya masih, wah apa kita emang lagi apek aja gitu ya, diliatin mulu, apa ngikutin karena kita ledekin. Nah terus gua abis parkir mobil, balik deh tuh jalan. Aman-aman aja, cuma depan biasa suka wangi kan. Wangi kembang-kembang kayak gitu ya cuek aja. Nah udah itu aja tuh gue cerita yang berurusan sama Pochinki. Iya. Lu ada cerita lagi kan nih, Blay? Ada gue waktu di nama tempat ibadah gereja ya. Ya nggak gue sebutin tempatnya di mana namanya apa kan. Pokoknya ya gereja aja nih. Itu dulu kan masih zamannya saudara kita Kopitar, masih sering jaga kan gitu. Oh dia keamanan dulu. Dia Ya? keamanan kan. Nah dulu pun gue sering main ke situ, kumpul buat ngopi-ngopi sama. Oh ya, lu emang deket ya sama keamanan-keamanan situ ya? Iya. Setiap itu tuh pasti gue di situ ngopi, main gitu, ngopi. Meskipun kok ada Kopiter atau nggak ada Kopiter? Iya. Karena lu deket sama keamanan yang lain. Iya. Gimana? Nih di gereja itu, di tempat yang gua main ini, tempat main gua nih. Di situ ada kolam baptis kan. Kolam yang buat baptis. Iya, kayak kolam renang gitu tapi kecil ya. Iya, kecil. Di situ tuh ada gua, Bang Jaja, Herdi, nih keamanan situ. Iya, keamanan. Selang sekitar jam 5:45 udah mau azan maghrib nih. Udah rada gelap, udah kelihatan ya perubahan ya. Si Bang Jaja ini ngontrol. Jalan mengontrol mau nutup pintu yang akses yang lurus dari depan. Oh yang ke kebun. Nah, yang ke kebun. Di situ tuh ada sosok nenek-nenek. Lagi jalan ke kolam baptis itu. Kata Bang Jaja gini, itu siapa yang ke kolam baptis nih, kolam belakang? Kata Herdi nih, masa sih Wak? Coba lihat. Oh iya, Herdi ngomong gua. Itu siapa Rod? Agak tahu gua siapa. Gua kira kan tamunya dari Omogo, saudara. Mungkin tamu gereja apa gimana kali ya. Dia duduk tuh, naik tangga kolam, duduk, dia main air. Oh jadi begitu keamanan yang siapa Bang Jaja itu ngelihat, dia ngasih tahu lu sama keamanan yang satu lagi. Iya. Buat mastiin yang dia lihat tuh, oh ini beneran gak sih yang gue lihat gitu. Iya. Ternyata begitu lu samperin, lu tiga-tiganya ngelihat. Tiga-tiganya. Jadi kan dikira mereka nih bukan makhluk halus gitu. Karena kita tiga-tiganya, tiga orang ini ngelihat semua secara jelas. Iya. Nampak. Orang lah gitu ibarat kata ya. Orang lah ya pikiran lu waktu itu. Iya. Masa sih setan dilihat bareng-bareng gitu ya. Iya. Udah gitu dia main airnya ikut keangkat juga apa gimana tuh? Ikut goyang airnya. Di mana dia goyang. Layaknya orang. Iya, kayak kita cuci tangan goyang tuh air. Nah, udah dari situ dia jalan. Nah, dari kolam ini, kolam tempat baptis ini, lurus sambil itu kamar mandi. Oh iya, kayak ada koridor gitu ya. Yang berapa pintu gitu. Ada lorong gitu terus ngarah kamar mandi ya. Iya, kalau nggak salah ada 5 pintu. Nah, ini si nenek ini jalan ke situ sampai pintu kamar mandi yang ujung, yang nomor 5 paling ujung. Tutup pintu. Benar-benar nutup. Lu ngeliat maksudnya dia masuk ke kamar mandi? Iya, dia masuk kamar mandi, pintu tutup. Oh, berarti bukan ini nih. Bukan setan gitu mikirnya ya. Tungguin lah sekitar 15 menit nih.
kok gak keluar nih orang kan. Hmm. Nenek-nenek ngapain di dalam sih, Her? Lama banget. Ya, coba yuk periksa. Ntar dulu, kata Herdi kan. Wah, manggil Bang Jaja. Wah, adi yuk. Nengok nenek-nenek yuk, kamar mandi belakang. Oh, jadi yang ngecek, yang ngikutin ke kamar mandi cuma lu sama si Herdi. Bang Jaja stay itu dekat Iya. baptis. Heeh. Ayo udah. Tuh, gua buka, gua dorong kan. Kagak ada, nggak ada orang sama sekali. Sedangkan situ udah buntu, nggak ada pintu lain. Wah, di situ langsung dep. Wah, merinding. Herdi apa ngomong? Cuma jaga, kita mah cuma jaga di sini, cuma kerja. Oh, langsung ngomong kayak gitu. Iya, kita cuma kerja. Mm-mm. Terus kata Bang Jaja, udah ya kita ke depan lagi. Ya kita mah bilang aja maaf gitu, kita cuma kerja bukannya maksud mau nginiin kan. Nggak maksud mau ngapa-ngapain Nah, gitu iya. ya. Dia juga nggak ganggu mungkin ya. Cuma nongolin doang aja. Iya. Tapi itu secara nyata, wah, bayang gak sih lu? Heeh. Gimana kagetnya kan? Nah, selang seminggu dari kejadian itu, di dekat pintu pagar yang mau masuk ke arah kebun itu ada ular. Itu gede, ular segede batang pohon kelapa. Yang gua heranin, kepala sama buntutnya kagak ada. Ya, mana nih kepalanya yang mana, yang buntutnya yang mana? Begitu kata si Herdi, jangan macem-macem udah. Lu jangan punya pikiran macem-macem. Nah si ular itu jalan ke belakang, ke kebun. Gue ikutin sama Herdi sama Bang Jaja. Si ular itu masuk ke dalam sumur. Ternyata di pojokan situ tuh ada sumur tua yang udah nggak kepake. Dia masuk ke situ, si ular naik ke situ. Pas udah itu, gua jalan samperin, gua lihat sumurnya cetek, sumur udah diuruk, jadi tinggal kayak semennya aja gitu. Ke sumur kan buat jagaan semen pasti dibulutin. Iya. Jagaan apa sih? Gua buka, gua lihat kelihatan itu. Nggak ada air ya? Nggak ada, jadi udah diuruk. Yang gue pikir, nih ular kemana larinya? Tadi lu ngeliat masuk ke sumur. Masuk ke sumur. Nah itu nggak ada kepala, nggak ada buntut. Maksudnya lu nggak ngelihat kepalanya gitu apa Ya gimana? nggak ngelihat gua. Dia jadi kayak apa ya? Ya cuman kayak badan aja, kayak badannya aja. Anjing merinding gua. Gua perhatiin, wah, kepalanya kagak ada, ekor kagak ada. Jadi kayak gulingnya sih, bantal guling gimana? Kayak gitu. Tapi coraknya kayak ular gitu coraknya. Coraknya ular. Emang bener ular. Kayak bentuk sisiknya apa? Dilihat emang ular. Ya cuman itu yang gua heranin, ada yang kayak gini. Tapi kalau kata itu keamanan, maksudnya mereka juga udah pernah lihat sebelumnya apa gimana? Udah pernah lihat mereka. Mereka tuh udah pernah lihat di sumur yang paling ujung. Oh beda lagi. Beda lagi. Di paling ujung, di situ ada sumur juga, pokoknya di bawah pohon bambu. Ada pohon bambu lebat. Di bawahnya itu ada sumur. Masuk ke sumur situ apa keluar dari situ maksudnya? Masuk ke situ. Kalau sumur itu yang gua lihat, yang gue itu waktu itu masih ada air ya. Oh, di sumur yang satu lagi tuh masih ada air. Masih ada air ya. Kalau yang lu lihat ular itu masuk nggak ada air ya? Ada, itu udah diuruk. Udah banyak puing itu di dalam sumur itu, udah banyak puing. Jaraknya pun nggak terlalu jauh. Kita ngeliat gini kelihatan puing-puing ini. Dasarnya kelihatan ya. Iya. Cuma nggak ada itu, lu nggak dengar cerita apa itu dari keamanan, kalau itu ular apa ular bener apa ular nggak bener apa ular gimana ya, kita nggak tahu ya. Dan situ pun Bang Jaja baru cerita dia. Di sini tuh emang ada nih, di belakang sini ada. Ya itu tempat main dia, dari sumur ini ke sumur ono. Tempat main dia. Dari sono main lagi sini. Sumur maksudnya itu ular tapi ular beneran? Wah, bukan sih, itu bukan ular sungguhan. Oh. Bang Jaja bilang ya emang dia tuh tinggal
tinggal di situ. Maksudnya kayak ular siluman kali ya. Mungkin ya dibilang begitulah. Padahal itu di masuk kawasan tempat ibadah ya. Tempat ibadah. Di sekarang ya kita secara logika ya tempat ibadah aja ada yang kayak begitu. Ya benar. Segitu tempat yang suci yang biasa didoain kan. Nggak menutup kemungkinan di mana juga ada ya, benar. Pasti. Kayaknya kan sekarang janganlah orang ngomong seujon, so gini-gini di tempat lain gitu. Sedangkan di tempat yang suci aja masih berani nampakin. Bener. Apalagi di tempat-tempat yang kayak di gunung dulu. Itu tempatnya di mereka emang gitu mah. Iya. Bener. Jangan ada sembarangan dah. Nah terus lu ada cerita lagi nggak nih yang mau dibagiin Om? Lu gitu Blay? Banyak sih sebenarnya ya. Cuman ya nanti aja dah. Boleh. Kan. Di lain waktu kita Cerita lagi. Siap. Gua tunggu cerita-cerita selanjutnya nih. Ya gua tau lah kayak lu Blay, lu Ong ya punya banyak pengalaman horor-horor gitu ya yang lu lewatin. Cuma lu belum tahu nih mana yang lu mau ceritain gitu kan. Iya. Nah, paham gua. Gua juga nyimpen banyak cerita horor sebenarnya. Cuma gue lagi milih-milih nih, mana dulu yang mau gue ceritain. Ya udah teman-teman, segitu dulu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Riko Kobe dari HE Story 666 sama Bang Rudi Jablay sama Bang Luis Ong. Siap. Terima kasih buat semuanya. Gua pamit.